bangsa dan setanah air yang kami banggakan. Ukhuwah adalah pilar utama dalam ajaran Islam. Dalam konteks syariat, ukhuwah tidak hanya merujuk pada hubungan nasab atau darah, melainkan pada hubungan spiritual dan sosial yang tidak sah atas dasar iman, akhlak dan kemanusiaan yang universal. Dalam Islam, ukhuwah terdiri menjadi tiga, yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah. Multikultural termasuk dalam ukhuwah insaniyah yang tidak hanya mencakup persaudaraan sesama muslim saja, tetapi sesama manusia tanpa memandang ras, suku maupun agama. Multikultural adalah anugerah ilahi yang harus kita jadikan sebagai sumber kekuatan untuk membangun bangsa. Karena kita kaya akan keberagaman, baik itu suku, adat istiadat, bahasa, budaya, dan agama. Salah satu bukti keberagaman tersebut hadir dapat kita lihat di negeri kita tercinta, berdirinya rumah ibadah dari berbagai agama yang berdampingan di banyak wilayah. Namun sangat disayangkan hadir, kini multikultural tersebut mulai terusik oleh adanya intoleransi dalam lintas agama. Sangat tempat ibadah umat agama lain menegaskan bahwa toleransi masih menjadi marah dan langka di negeri kita tercinta Indonesia. Kita semua harus sepakat bahwa hal tersebut tidak boleh terjadi di negara kita yang menjunjung tinggi nilai kerukunan dalam beragama. Sepanjang tahun 2024, Imparsial telah menemukan 23 kasus intoleransi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia seperti Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Timur, Aceh, Riau, Bengkulu, Sulawesi Selatan, hingga Papua. Dengan kasus paling umum yaitu pelarangan kegiatan ibadah, dan rumah ibadah, dan ekspresi keagamaan. Disinilah ukhuwah mulai diuji hadir. Bukan saat kita senang, tapi saat kita berbeda. Tentunya ini menimbulkan refleksi. Indonesia yang dahulu dipuji sebagai model harmoni dunia, ini mulai diuji retaknya. Lalu timbullah sebuah pertanyaan, apakah ukhuwah masih berdaulat di tengah derasnya perbedaan? Sebagai jawabannya, tergeraklah hati kami untuk menyampaikan syarah yang berjudul Berawat Persaudaraan di Tengah Masyarakat Multikultural. Hadirin rahimakumullah, Indonesia adalah model harmoni dunia. Namun kini tantangan nyata terus datang silih berganti. Di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang cepat, kita juga menyaksikan betapa media sosial dapat memperkucing perbedaan. Pada tahun 2023, kita dapat melihat kasus persekusi terhadap remaja lintas agama yang membagikan konten toleransi yang viral di TikTok, menunjukkan bahwa nilai ukhuwah masih harus terus diperjuangkan di kalangan generasi muda dan masyarakat multikultural. Artinya hadirin, ukhuwah tidak cukup dijaga dengan retorika saja, ia harus dikuatkan dengan pendidikan yang memanusiakan, dengan interaksi sosial yang tulus, dan kehadiran negara yang melindungi secara adil dan beradab. Multikulturalisme adalah sunnatullah. Allah menciptakan kita berbeda untuk saling mengenal, bukan mencaci. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Hadirin rahimakumullah, Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir jilid 13 halaman 581 menjelaskan bahwasanya ayat ini turun bertepatan pada hari Fathul Makkah ketika para sahabat memprotes Bilal bin Rabah karena warna kulitnya. Allah pun menegur keras, inilah Islam, agama yang mementingkan nilai daripada dasar. Di negeri tersebut pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mencari persaudaraan lintas iman seperti perjanjian Madinah, harmonisasi kaum muhajirin dan ansor, hingga seruan untuk saling melindungi hak hidup umat beragama. Lalu bagaimana dengan negara kita yang dihuni oleh masyarakat dari berbagai suku dan agama? Menjadi keharusan bagi kita untuk menjaga dan merawat kerukunan dan persaudaraan yang telah Allah anugerahkan kepada kita dengan bersatu padu dan menjunjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana yang telah disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 103. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم
kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Sadaqallahul azim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-firman. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat tersebut menyuruh kita untuk bersatu padu dan melarang kita untuk bercerai-berai, sebagaimana Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain jilid 2 halaman 337 menjelaskan sesungguhnya perpecahan merupakan sebuah kebinasaan dan persatuan merupakan sebuah keselamatan. Maka dari itu, mari kita jaga ukhuwah dengan semangat persatuan dan kesatuan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Memang manusia gula-gula, Begitu juga negeri kita, Ragam suku dan budaya, dari Sumatera sampai Papua, ragam umat agamanya yang bersatu di Indonesia. Indonesia negeri tercinta, kita semua wajib menjaga. Kita semua wajib menjaga. Dari syarahan kami dapat disimpulkan bahwa multikultural merupakan salah satu bentuk ukhuwah dan merupakan peluang, bukan ancaman. Jika bukan kita yang menjaga, Lalu siapa? jika bukan sekarang, Lalu kapan? di hadapan Allah dan sejarah, mari kita memilih menjadi generasi penguat ukhuwah, bukan perusak warisan kebersamaan. Langit senja menutup hari dengan cahaya yang tetap berseri. Ukhuwah kita rajut sepenuh hati agar berkah turun di bumi pertiwi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.